do have her name. More chances for her to be reborn. Found you and led you to the tomb. Made you devote your... Film dimulai dengan seorang ratu Mesir bernama Tra yang tampaknya masih hidup, namun lumpuh saat ini. Pada saat yang sama, sekelompok pendeta memulai ritual rahasia dan kemudian memotong tangannya. Mereka kemudian membuang tangan ratu ke serigala. Namun, tepat sebelum mereka melahap tangan itu, hewan-hewan itu mulai roboh dengan tenggorokan terpotong, sementara tangan dengan cincin rubi besar di atasnya merangkak pergi. Para pendeta akhirnya menyelesaikan ritual tersebut. Dan tak lama setelah mereka meninggalkan makam, badai pasir raksasa menyerang membunuh semua orang di sana secara seketika. Saat ini, seorang wanita muda bernama Margaret terbangun dari mimpi buruknya yang berulang. Teriakannya menyadarkan sang ayah, Profesor Julian Fox, yang segera datang ke kamarnya dan menenangkannya. Dia mengaku kepada ayahnya bahwa dia terus mengalami mimpi yang sama tentang Ratu Tra setiap malam. Sang ayah sebenarnya adalah seorang Egiptologis terkenal di negara tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria misterius bernama Corbett diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, Profesor Fox mengejutkan Margaret dengan cincin rubi yang sangat indah sebagai hadiah awal ulang tahunnya. Margaret langsung memakai cincin itu dan kemudian pergi bersama pacarnya bernama Todd Browning, sementara Corbett masih memata-matai mereka. Setibanya di tempat Todd, dia langsung melihat cincin raksasa itu dan sangat kagum karenanya. Todd mengetahui bahwa Margaret mendapatkan cincin itu dari ayahnya, dan menyimpulkan bahwa itu harus diambil dari ekspedisi sebelumnya. Penasaran dengan asal-usul cincin itu, pasangan itu bertemu dengan rekan Todd yang bernama Jeffrey yang ahli dalam peninggalan kuno. Ketika dia melihat lebih dekat cincin itu, dia tiba-tiba menjadi ketakutan dan menderita serangan panik, terutama ketika dia melihat wajah Margaret. Di tanah semacam konstelasi aneh muncul di dalam rubi. Sementara itu, peramal bernama Helen di Cherson juga melihat konstelasi yang sama dan panik. Dia tiba-tiba menyarankan kliennya untuk melanjutkan sesi minggu depan. Next week, by all means, we'll continue. Take your coat. Oh. Di sisi lain, Corbett mengunjungi seorang pria bernama Brigand, yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa, atau lebih tepatnya penjara jiwa. Sepertinya Corbett sedang mencari sesuatu, tapi Brigand mencoba menghentikannya mengambil relik itu. Seorang penjaga kemudian mengintervensi dan menahan pria tersebut sambil menyuruh Corbett untuk segera pergi. Beberapa saat kemudian setelah menenangkan diri, Jeffrey segera menuju ke tempat kerjanya dan mengeluarkan sebuah kotak yang berisi salah satu tengkorak serigala. Tak lama kemudian, Corbett tiba dan Jeffrey melapor kepadanya bahwa dia telah menemukan cincin dan wanita itu. Corbett menyuruhnya bersiap karena ulang tahun Margaret beberapa jam lagi. Are you ready for this? She who has no name. It will be her birthday. Masih malam itu, Margaret yang tidur di rumah pacarnya bermimpi tentang Tra, yang menyatakan bahwa arwahnya tidak pernah beristirahat, dan secara implisit mengungkapkan bahwa waktu kebangkitannya semakin dekat. Shall henceforth have no... We do have her name. Dia melanjutkan bahwa dia sengaja membimbing sekelompok arkeolog yang dia tunjuk sebagai penjaga relik sucinya untuk menemukan makamnya. Dahulu kala, para arkeolog yang terdiri dari Profesor Fox muda, kemudian Todd, Corbett, Brigand, dan Helen menemukan peninggalan purbakala ratu dan sebuah peti mati berisi jasad Ratu Tra yang terawatkan dengan baik. Mereka juga menemukan potongan tangan ratu dan memutuskan untuk mengambil semua barang itu. Pada saat para arkeolog menemukan mayat tersebut, istri Profesor Fox melahirkan Margaret, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kembali ke masa sekarang, Margaret terbangun dan merasakan ada yang tidak beres. Jadi dia memakai pakaiannya dan memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Profesor Fox pergi ke ruang bawah tanah,
tempat dia membuat replika makam dan menyimpan tubuh ratu di dalamnya. Pasangan itu tiba di rumah Margaret dan tiba-tiba terdengar teriakan. Mereka masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan Foots terluka parah di leher. Todd segera menghubungi dokter pribadi Foots. Margaret menyarankan agar mereka menelpon polisi. Tetapi dokter tidak mengizinkannya dan mengatakan bahwa itu adalah instruksi ayahnya. And he knew something like this might happen. That there should be no police, and that you and I, but in those hints and suggestions, something. Saat Foots sedang beristirahat, Margaret diam-diam kembali ke ruang bawah tanah. Dan sangat terkejut ketika dia menemukan tubuh ratu, dan menyadari bahwa telah terlihat hampir persis seperti dia. Tidak lama kemudian, Corbett muncul entah dari mana dan memperkenalkan dirinya pada Margaret. Dia menjelaskan bahwa ayahnya terobsesi dengan terasang ratu kegelapan sejak dia masih muda. Terkesan dengan dedikasi ayahnya di dunia Egiptologi, Corbett membantunya dengan membentuk tim untuk menggeledah makam. Dia masih heran bagaimana kebetulan Margaret lahir dengan wajah ratu. Dan pada hari yang sama ketika ayahnya menemukan tubuh ratu, Corbett percaya bahwa kekuatan Tera adalah astral dan berbahaya. Sehingga mereka harus menemukan cara untuk menyatukan kembali Tera dengan jiwanya sebelum terlambat. Dia kemudian memerintahkan Margaret dan Todd untuk mengumpulkan kembali anggota tim ekspedisi. Berharap mereka dapat mengumpulkan semua peninggalan yang disimpan oleh para arkeolog lainnya. What can these people do, Stitious man? There's also a first task. Sebagai langkah pertama, Todd menelpon Jeffrey, tetapi dia segera menutup telepon. Pasangan itu kemudian menuju ke rumah sakit jiwa untuk berbicara dengan Brigand. Namun, lelaki tua itu sangat ngeri saat melihat Margaret, mengira dia adalah Tera yang datang untuk membunuhnya. Margaret menggunakan kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi ratu, dan menanyainya di mana dia menyimpan artefak ular itu. Brigand menyangkal bahwa itu miliknya, jadi dia menakutinya dengan cincin ruby. Seperti yang diharapkan, Brigand mulai berteriak ketakutan hingga menarik perhatian para penjaga. Mereka menahan lelaki tua itu dan menyuruh pasangan itu pergi. Tepat setelah mereka meninggalkan ruangan, seorang penjaga mengeluarkan relik ular itu dan membuatnya takut. Sebelum mereka pergi, penjaga meletakkan relik itu di dekatnya. Malam itu, Brigand kembali mengalami serangan panik saat mengetahui bahwa peninggalan ular itu hilang. Jendela tiba-tiba terbuka, diikuti oleh hembusan angin kencang yang menghancurkan seluruh ruangan. Brigand berulang kali meminta bantuan tetapi tidak berhasil. Angin akhirnya berhenti, dan sayangnya Brigand terbaring mati di lantai dengan tenggorokan terpotong. Kembali ke rumah, dokter memberitahu Margaret bahwa dia menemukan sedikit tanda kelumpuhan di sisi kiri ayahnya. Keesokan paginya Margaret turun ke ruang bawah tanah, dan menemukan bahwa relik ular itu entah bagaimana diambil. Foots akhirnya terbangun dari komanya, dan mengungkapkan kepada putrinya bahwa dia sengaja memberinya cincin untuk perlindungan. Dia kemudian menjelaskan bahwa para pendeta di era telah memotong tangannya untuk melambangkan bahwa dia jahat, juga percaya bahwa dengan tubuhnya yang tidak lengkap kekuatannya akan dihancurkan. Berpikir bahwa ayahnya masih menyembunyikan sesuatu, Margaret memberitahu dia bahwa Brigand telah meninggal, dan dia telah bekerja dengan Corbett untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor Mann jadi khawatir dan menyuruh putrinya menjauh dari Corbett. Namun Margaret mengabaikannya dan segera mengunjungi rumah Corbett. I have given believed was her evil. Menyadari bahwa dia mungkin memiliki kekuatan ratu, dia bekerja sama dengan Corbett untuk membangkitkan ratu. Dia setuju karena dia percaya bahwa Tera berada di luar hukum dan dogma manusia. Jadi dia sangat ingin belajar darinya, terutama tentang keabadian. Sebelum berangkat, Corbett memperingatkan Margaret untuk tidak melibatkan ayahnya. Karena sang profesor masih percaya bahwa ratu adalah akar kejahatan, tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk mengendalikan segalanya. Di sisi lain, Jeffrey diberitahu tentang kematian Brigand. Dia segera menyadari bahwa dia dalam bahaya dan berusaha menyembunyikan tengkorak itu. Namun Margaret tiba-tiba muncul dan memerintahkannya untuk menyerahkan relik tersebut. Jeffrey menolak dan mencoba melarikan diri melalui tangga.
Tetapi dia secara tidak sengaja menendang kotak itu dan kehilangan tengkoraknya. Saat mencarinya, dia tiba-tiba mendengar lolongan serigala yang keras dan memutuskan untuk bersembunyi. Sementara itu Margaret berpapasan dengan Todd saat meninggalkan tempat Jeffrey. Dia tampak bingung dan curiga padanya, tapi dia menghindari semua pertanyaan dan segera pergi. Todd memasuki tempat itu dan mencari Jeffrey di seluruh gedung sampai dia menemukan mayat Jeffrey, lagi-lagi dengan leher digorok. Saat membawa tubuh Jeffrey pergi, dia melihat sekilas bayangan serigala. Sementara itu di ruang bawah tanah, Corbett dan Margaret menyadari bahwa relik tersebut secara ajaib akan kembali ke makam setelah orang yang memegangnya meninggal. Beberapa saat kemudian, Todd menghadapkan mereka dan mendesak Margaret untuk berhenti. Namun pacarnya terobsesi dengan kekuatan ratu dan menolak untuk membatalkan rencananya. Todd mencoba mencari bantuan, dan Margaret memperingatkannya bahwa dia akan mati jika dia pergi. Dalam perjalanannya, Todd menabrakkan mobilnya dan meninggal dengan tenggorokan penuh darah. Margaret menyesali keputusannya untuk mendoakan kematian Todd dan akhirnya pingsan. Profesor Fudge tiba-tiba muncul dan berdebat dengan Corbett, yang sudah tahu bahwa Margaret pada akhirnya akan mati segera setelah kelahiran kembali ratu. Profesor Fudge berdedikasi untuk memastikan itu tidak akan terjadi. Dia membawa putrinya ke kamarnya dan menyuruh dokter untuk membiusnya. Namun, tepat sebelum dia berhasil melakukannya, Margaret yang dirasuki oleh Tra berdiri di depannya dan membunuhnya dengan kekuatannya. Because I want to see you die. You need rest. I've been sleeping too. Margaret akhirnya sadar kembali dan berteriak kaget saat melihat mayat itu. Dia kemudian kabur dari rumah untuk mengambil peninggalan terakhir, yaitu relik kucing. Tidak lama kemudian, Margaret tiba di tempat Helen dan dengan sopan meminta peninggalan relik kucing itu. Helen bermaksud melenyapkannya tetapi kemudian menarik niatnya, setelah Margaret meyakinkannya bahwa dia akan mengampuni nyawanya. Sayangnya setelah dia menyerahkan relik tersebut, relik kucing tersebut entah bagaimana menjadi hidup dan menghabisinya. Di ruang bawah tanah, Fudge menemukan bahwa relik kucing telah kembali ke makam. Pada saat yang sama, Margaret dan Corbett tiba dan memulai ritual kebangkitan. Corbett meletakkan tangan ratu di dalam makam dan membaca mantra dari gulungan itu. Di tengah ritual, Margaret akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan ada artinya begitu ratu telah dibangkitkan sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan sisa energinya Fudge menyerbu ke arah Corbett dan menikamnya sampai mati. Namun, setelah ratu dihidupkan kembali, dia berhasil mencegah Profesor dan Margaret menikamnya. Fudge tersedak sampai mati, tetapi Margaret akhirnya berhasil menusukkan pisau ke jantung ratu dan membuatnya tertidur selamanya. Setelah itu seluruh ruang bawah tanah berantakan, hanya menyisakan satu orang yang selamat dari tempat kejadian. Keesokan harinya, seorang wanita yang wajahnya terbungkus perban terbangun di rumah sakit. Pertanyaan kemudian muncul, siapakah wanita di balik perban itu? Margaret atau Tra? Kemudian film pun akhirnya berakhir. Itulah rangkuman film Blood from the Mummy Stone guys. Jika kalian suka sama videonya, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.